Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ibu akan mengajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Ya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan itu adalah serbuk sari dan alat kelamin betina adalah kepala putik. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan kepala putik. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal. Contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Ada lagi yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga adalah umbi batang. Contohnya ubi jalar, kemudian kentang. Nah, yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar contohnya wortel, lobak, dan singkong. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek. Kemudian yang keenam adalah tunas. Contohnya pisang, kemudian tebu, dan bambu. Nah, ini adalah contoh tunas. Kemudian yang ketujuh, spora. Contoh spora adalah lumut, paku, dan jamur. Nah, ini contoh spora ya nak. Paku, lumut, dan jamur. Yang kedelapan adalah geragih. Contoh geragih adalah pada rumput teki dan stroberi. Nah, inilah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kemudian kita beralih ke perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut dan juga memperoleh hasil. Tumbuhan yang akan dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki mata tunas dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapat kesuplai air dan nutrisi yang cukup. Selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Perkembangbiakan mengenten atau menyambung adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis, yaitu buah-buahan atau ketela pohon, demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, itulah 3 contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Kemudian kita ke pembelajaran bahasa Indonesia, membuat simpulan berdasarkan peta pikiran.
Ayo, ingat kembali cara membuat simpulan. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Kesimpulan yang baik berisikan, yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Baiklah anak-anak ibu akan membacakan satu teks. Dengarkan baik-baik ya. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun, mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah yang kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000-2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Nah, itulah cerita tentang populasi burung cendrawasih. Sumber sainskompas.com. Nah, anak-anak ibu, tentukan kesimpulan dari teks yang telah ibu bacakan tadi. Semangat ya. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya nak. Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.